Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita ingin melakukan transaksi di website yang telah kita buat. Nah, sedikit recap, sebelumnya saya telah membuat sebuah website untuk Mercha Fashion yang isinya ini kita ada 3 buah produk. Yang satu itu ada blazer, kemudian ada blouse, dan juga ada kaki pants. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita dapat melakukan transaksi pada website tersebut dan menambahkan detail lain seperti diskon dan juga garis ongkir promo. Nah, pertama-tama yang perlu kita buat adalah kita harus menginstal modul e-commerce terlebih dahulu di bagian apps. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa modul inventory, kemudian modul invoicing, kemudian modul e-commerce, dan modul website juga telah terinstall dengan baik. Setelah itu kita bisa ke settings dan teman-teman dapat menyalakan developer mode-nya masing-masing. Caranya adalah kita ke settings, kemudian kita klik activate developer mode. Setelah sudah, teman-teman dapat ke website dan memilih website yang diinginkan. Di sini saya memilih Mercha Fashion. Kemudian mengatur settingannya sesuai dengan kehendak teman-teman sendiri. Nah, contohnya di sini saya di bagian checkout proses itu saya add to cart-nya saya stay on product page. Kemudian dia optional, nggak harus sign in dan sign up gitu. Nah, terus di sini kita bisa ada buy now. Jadi kayak kalau ketika diklik buy now langsung ke proses pembayaran gitu atau ke proses konfirmasi order. Terus bisa di assignment siapa sales teamnya, siapa sales personnya gitu. Kemudian juga ada reorder from portal yang memungkinkan customer buat nge-add produk yang sebelumnya sudah ada di kartnya gitu atau di order sebelumnya. Kemudian untuk produk saya di sini exclude tax. Nah, untuk price listnya di sini saya advance rules. Ini kenapa saya klik advance rules, kenapa price rules, karena saya ingin menambahkan diskon atau formula lainnya. Terus ada comparison price, ada strike through price as comparison kalau misalnya ada diskon dan lain-lain. Nah, terus saya klik juga diskon, loyalty, and gift cards. Ini memungkinkan saya untuk bikin promotion, coupons, loyalty, gift cards, e-wallet, dan lain-lain. Kemudian saya juga bikin produk varian. Soalnya saya mau nambahin size, saya mau nambahin color, dan sebagainya. Di sini juga ada produk comparison yang bisa nge-compare produk. Dan di sini untuk shippingnya saya cukup sederhana. Di sini saya memungkinkan customer buat masukin shipping address dan memungkinkan ada perhitungan shipping cost gitu. Nah, mungkin yang saya lakukan sekedar sampai situ. Sama untuk invoicing policy-nya adalah invoice apa yang di order sama customer. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa langsung saja save dan teman-teman bisa mengakses website-nya masing-masing di modul website. Nah, di modul website ini kita kemudian ke e-commerce dan mengklik produk. Nah, di sini saya produknya ada banyak kan, karena di sini saya pakai data demo. Kemudian saya telah memasukkan produk-produk yang saya inginkan, yaitu misalnya di ini ada saya memasukkan Alessa beige blazer. Saya juga memasukkan Harel beige blouse dan kaki pants untuk dijual di website saya. Nah, di sini saya sudah memasukkan quantity on hand-nya sebesar 100. Kemudian saya juga sudah di publish. Jadi cara publishnya itu kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman sebenarnya bisa langsung bikin produk di sini. Kemudian kalau misalnya belum dipublish, ini akan berubah warna merah. Teman-teman bisa klik tombol publish di sisi kanan atas nanti. Nah, pastikan di sini can be sold ya, supaya bisa muncul di websitenya. Di sini can be purchased juga karena ceritanya kita reseller dan masukkan harga sesuai dengan keinginan. Pastikan bahwa produk type-nya itu adalah storable product. Dan selain itu di sini saya juga bisa memasukkan attributes, product attributes atau product attributes gitu contohnya. Nah, nah di sini contohnya saya untuk di Harel beige blouse, di sini saya telah memasukkan color white dan black gitu. Misalnya saya juga bisa menambahkan size. Di
sini belum ada size. Nah, value-nya itu misalnya size-nya size S, size M, dan size L misalnya. Nah, nanti di sini kita bisa configure. Oh ya, sorry, kita bisa harus save dulu di ininya. Kemudian kita bisa configure. Nah, di sini bisa nambahin hal-hal yang ini kayak ini add HTML color, tapi karena kita bukan color, jadi kayak ini kita bisa juga nambahin nih, misalnya buat produk blouse ini, kalau misalnya dia itu size L, maka akan bertambah sebesar Rp5.000 karena dia membutuhkan lebih banyak kain gitu misalnya. Bisa di-exclude juga produknya gitu. Nah, value price extra misalnya buat size M bertambah 3.000 dan selanjutnya. Misalnya seperti itu. Nah, selain itu uniknya adalah ternyata kita bisa di sini kita produk tadi. Nah, ini kan udah 6 variants. Dia punya dua warna dan dia punya 2 size gitu. Kita bisa mengupdate kuantitas jumlah sesuai dengan variansinya masing-masing gitu. Dan di sini sales price-nya juga berbeda-beda. Tuh, bisa dilihat kan? Tadi yang white kalau misalnya M tambah 3.000, kalau L tambah ini. Cost-nya quantity on hand-nya sama forecast quantity-nya itu bisa ditambah sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya stok baju blouse ini yang warna putih size S itu tinggal berapa, jadi bisa beda gitu. Nah, maaf pencet di sini. Kita juga bisa nambahin, saya juga udah nambahin satu lagi namanya kaki pants. Ini mirip, harganya 400.000, ada fotonya dan lain-lain. Nah, selanjutnya misalnya teman-teman ingin menambahkan hal-hal lain, contohnya tadi diskon tadi, itu bisa ke e-commerce, kemudian menambahkan bagian ini discount and loyalty. Di sini saya sudah menambahkan discount and loyalty, yaitu potongan voucher. Saya membuat dia itu discount code. Jadi jika dia memasukkan di sini ada banyak hal yang bisa kita cek ya. Misalnya validity-nya, kapan diskon itu berlaku. Kemudian bisa ini berdasarkan limit usage, kayak berapa banyak sih orang yang bisa menggunakan kupon ini, atau available on mana aja, apakah dia harus flash sales atau kayak bisa penjualan langsung atau misalnya website. Terus apakah pakai poin atau apa. Nah, caranya cukup mudah. Maaf. Di sini saya ada conditional rule-nya. Di sini kita bisa add conditional rule-nya, tapi nggak usah kita cek conditional rule yang udah tadi saya bikin aja. Discount code-nya itu merce 202. Maksudnya kalau misalnya dimasukin discount-nya if conditional rule, if dia bisa masukin discount code merce 202. Kemudian saya ini masukkan minimum purchase-nya itu harus Rp300.000 tanpa tax. Sini saya mau tambahin lagi produknya. Ini berlaku untuk produk Alexa Beach Blazer, kaki pants, dan sebenarnya berlaku untuk itu aja. Atau misalnya berlaku juga untuk blouse. Nah, kita harus specify nih berlaku untuk blouse yang mana aja. Misalnya berlaku untuk blouse yang ukuran L. Misalnya ya, di sini saya coba contohin doang. Terus untuk itu saya juga menambahkan 10 discount points untuk setiap rupiah yang dikeluarkan gitu. Misalnya sini saya save. Nah, ini juga bisa nanti poinnya ini bisa kita selain program tadi itu sebenarnya selain diskon code juga ada banyak gitu. Bisa pakai poin juga. Nah, misalnya di sini rewards-nya saya kalau misalnya dia itu pakai kode merce 202 kemudian minimum payment-nya 300, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari total order dia, di mana maksimal diskonnya itu sebesar Rp100.000 gitu. Ini salah, ini typo.
setelah sudah kita save. Nah, ini ada ini contoh diskonnya. Kemudian selain itu saya juga ingin memasukkan ini untuk shipping methods. Saya ingin memasukkan gratis ongkir khusus Jakarta. Kan ceritanya di Marcia Fashion ini ada di Jakarta, jadi dia pengen bikin gratis ongkir khusus Jakarta. Shipping methodnya itu namanya gratis ongkir khusus Jakarta. Websitenya untuk Marcia Fashion dan providernya itu fixed price. Nah, di sini dari produknya ini free delivery charges. Kemudian dia itu ini nggak perlu, kita itu fixed price. Nah, gimana cara kita bisa bikin gratis ongkir khusus Jakarta? Saya filter nih, apabila countries-nya di Indonesia dan stay di Jakarta, maka dia free of charges, maka dia pricing-nya itu adalah 0 rupiah gitu. Nah, kita udah dipublish ya, kita bisa klik unpublish, tapi nggak usah, kan kita mau coba. Nah, sebenarnya di sini juga ada banyak hal lagi yang bisa kita explore. Misalnya adalah product text, misalnya ini top. Nah, di sini ya ini top, terus yang pakai siapa aja produknya itu bisa kita tambah-tambahin biar kita bisa masukin, biar bisa melakukan filtering gitu. Nah, selain itu juga ada gift cards and e-wallet. Nah, misalnya di sini kita bisa jual gift cards yang bisa dibeli untuk pakai produk-produknya gitu. Jadi kita nanti gift card ini akan tergenerate sebagai suatu produk di website kita gitu. Nah, nanti display as misalnya harga gift cardsnya berapa, nanti dia di display bisa, maksudnya beli total produk seharga berapa kayak gitu misalnya. Nah, ini saya mau contohin aja langsung. Sebenarnya di sini tuh ada configuration untuk payment. Jadi ada payment provider, di mana di sini kita bisa menambahkan payment yang kita mau, misalnya dari wire transfer, dari Amazon, misalnya dari PayPal dan sebagainya. Tapi entah kenapa di Udu saya ini sedang tidak berfungsi. Tapi nanti saya akan coba berikan contoh yang berfungsi seperti apa. Nah, kemudian kita misalnya mau ngecek ya, kita ke website. Nah, ini website saya, website Marcia Fashion. Welcome to Marcia Fashion, where style meets substance. Saya klik shop now. Nah, di sini ada, misalnya saya mau beli Alessa beige blazer. Lagi dan lagi di sini dolar, padahal sebenarnya sudah saya ubah di settings menjadi di sini saya juga udah maksudnya di sini saya currency-nya udah dalam IDR atau Indonesia Rupiah. Kemudian saya juga sudah di company-nya itu menjual dalam bentuk Indonesia Rupiah gitu. Nah, bisa dicek nih untuk sales ada ya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di sini kalau kita misalnya shop Alessa Bebejar. Ini anggap saja ini terdetek sebagai rupiah sebenarnya ini. Kalau misalnya kita add to cart, kan dia akan bertambah di dalam cart kita. Di sini saya udah. Nah, misalnya kita add to cart, di sini saya hapus dulu diskonnya. Tadi saya udah cobain. Ini sebenarnya rupiah. Nah, discount code-nya misalnya saya masukin tadi Marce 202. Klik apply. Nah, maka akan dipotong 10% dari total ordernya kita. Tapi misalnya saya di sini hapus, dia akan otomatis terhapus. Misalnya saya coba beli Harel beige blouse yang ukuran S. Nah, ini unik yang tadi ya, bisa tambah 3.000, bisa tambah 5.000 tergantung size. Saya tambah yang S. Nah, ini kan belum 300.000 dong, dan ini Harel beige blouse juga udah nggak bisa dipakai. Saya mau ngetes apakah bisa di sini 02.
Nah, tidak bisa karena dia nggak memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya kita tambah nih barge blouse yang saya tambah lagi nih yang L, ini kan memenuhi syarat. Baru ketika saya check out, itu dia baru bisa dipotong 40.000. Nah, misalnya saya mau beli banyak nih biar untung kan. Nah, dia udah kepotongnya semaksimal 100.000 rupiah. Nah, misalnya udah nih saya kayak gini, mau beli nih misalnya. Terus saya ke proceed to check out. Nah, di sini saya addressnya tadi saya masukin, misalnya saya masukin ini United States, tentu card, maaf. Nah, ini unavailable gara-gara di United States. Misal saya mau bikin nih yang tadi saya bikin, Michelle Admin Jenicio Kelapa Gading Jakarta Utara. Yang terpenting adalah dia memenuhi state province-nya Jakarta, country-nya Indonesia. Udah memenuhi kan berarti untuk gratis ongkir. Maka baik ketika saya pilih ship to this address, dan saya klik confirm, dia dapat gratis ongkir khusus Jakarta, free shipping method. Dari free-nya 0 rupiah. Nah, itu mungkin buat pembelian transaksinya seperti itu ya. Nah, jika teman-teman penasaran seperti apa sih nanti kalau misalnya bisa di check out gitu, misalnya dibayar, di sini kan no suitable payment option could be found karena tadi payment providernya yang tidak bisa. Teman-teman bisa cek di artikel saya sudah mencantumkan contoh pembayaran yang sudah berhasil dan bagaimana caranya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.